Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di awal cerita Mansuk menanyakan apa benar dia suamimu, kalau benar kenapa dia tidak menghampirimu justru meninggalkanmu. Lalu Godeoki menjawab, selama ini aku diam karena aku pelayan rendahan, tetapi sudah 7 tahun dia tidak mengirim kabar, tetapi dia masih hidup, kenapa tidak kembali, sungguh tega. Godeoki mengatakan kepada Mansuk, kalau kejadian tadi jangan kau beritahu ke siapapun, itu hanya rahasia kita. Lalu Godeoki mendatangi si pria bangsawan yang ada di penjara dan tampak senang si pria dengan kedatangan Godeoki. Lantas dia teringat kalau Godeoki adalah istri orang, maka dia berusaha menghindar. Lalu Mansuk menceritakan bagaimana si pria bangsawan ada di penjara. Ternyata setelah berpisah dengan Godeoki, dia menjalani hidupnya dengan menulis buku dan bertemu dengan seorang penjual daging. Lalu si pria bangsawan mengajari dia menulis dan membaca, dan bukannya terima kasih, justru dia mencuri buku yang ditulis oleh si pria bangsawan, tetapi buku itu sengaja disimpan untuk kenangan, tetapi orang ini justru menjiplaknya dan ditambahi dengan adegan mesum lalu menjualnya. Dan kita sebut saja orang itu si pencuri ya. Ketika si pencuri melakukan pentas seni dengan karya si pria bangsawan, si pencuri ini menambahi adegan mesum, tetapi si pria bangsawan ini tidak terima, dia pun mendatangi si pencuri dan menghajarnya. Akhirnya si pencuri melaporkannya dan si pria bangsawan akhirnya masuk penjara. Si pria bangsawan tampak putus asa karena dia pikir tidak ada solusinya, tetapi Godeoki berkata, semua pasti ada solusinya, maka aku akan mencari cara. Kau tidak boleh putus asa. Bagaimana dengan anak dan istrimu kalau kau ada di penjara? Lalu si pria bangsawan menjawab, apa katamu aku punya anak? Lantas Godeoki menatap Mansuk dan si pria memarahi Mansuk. Lalu Mansuk menjawab, kalau aku mengatakan kalau dia selama 7 tahun hanya memikirkanmu, aku takut kamu tidak mau menolongnya. Lalu Godeoki menghadap hakim sebagai advokat hukum si pria bangsawan, tetapi hakim di tempat itu menyepelekan Godeoki. Tetapi bukan Godeoki, kalau hanya seperti itu dia menyerah. Lalu Godeoki mengatakan, kau tidak tahu kalau dia putra siapa? Dia putra sulung keluarga klan. Kalau ayahnya tahu, apakah ayahnya akan tinggal diam? Kau menyiksa putra sulungnya. Sontak hakim ketakutan dan mengatakan kepada Godeoki, apa yang bisa kubantu? 번째로 발부당한 것일세. Lalu si pencuri ditangkap dan diadili di sana. Godeoki menunjukkan kepada hakim buku yang asli dan yang palsu. Lalu hakim memeriksanya dan si pencuri yang takut ketahuan dia mengatakan kalau dia menulis keduanya. Akhirnya hakim memberikan mereka berdua kertas untuk mereka menulis. Sontak si pencuri tak tahu apa yang harus ditulis, sedangkan si pria bangsawan bisa menulisnya dengan lancar, dan akhirnya si pencuri dihukum 30 pukulan dan si pria bangsawan dibebaskan. Setelah sidang selesai, Godeoki dan Mansuk yang menunggu si pria, mereka berbincang dan Mansuk mengatakan, haruskah kau kembali sedangkan suamimu tidak di sana dan selama 7 tahun tidak memberi kabar? Kau harusnya memilih pria yang memikirkanmu dan menyayangimu. Lalu si pria berterima kasih kepada Godeoki dan ternyata ayahnya juga membantu kebebasannya, dan itu membuat si pria marah ke Mansuk dan Godeoki. Lantas Godeoki yang tak ingin ribut dengan si pria, dia memilih akan pulang. Tetapi Mansuk menghalanginya dan membujuknya. Dan Godeoki akhirnya luluh dan dia akan tinggal beberapa hari. Betapa Maxim sangat menyayangi Godeoki, dia menunggu kepulangan Godeoki, dan dia juga berkata kepada pelayan lain sebaiknya Godeoki tidak pulang karena Godeoki setiap malam di sini juga kesepian. Sedangkan di tempat kerja Godeoki ditangani oleh adik dan si wanita itu. Dan mereka didatangi oleh kedua pria yang berselisih paham. Mereka bertengkar di sana dan saling menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya si wanita cantik ini memutuskan untuk mengajak adik putra hakim minum bersama karena di tempat itu dia bisa mendapat informasi tentang kedua pria itu. 여기 도련님께서 사주실 거야. Dengan lancarnya si pelayan kedai itu menceritakan semuanya. Lantas si wanita cantik pulang dengan mabuk dan diikuti oleh adik putra hakim. Lantas si wanita menjelaskan masalah dan solusi bagi kedua pria yang berselisih tadi. Akhirnya adik putra hakim paham akan itu. Dan plot twistnya lagi, mereka semua dibayar oleh wanita cantik agar wanita cantik mendapat simpati adik putra hakim. Godeoki yang mencari Mansuk tak sengaja melihat si pria sedang berlatih dan itu membuat Godeoki terpesona.
Lalu si pria menanyakan ada apa dan Godioki menjawab aku mencari mansuk untuk membeli hadiah untuk keluargaku. Lalu si pria mengajukan dirinya untuk menemani Godioki. Dan akhirnya mereka berdua pergi bersama dan mendatangi sebuah tempat untuk mencari hadiah. Tetapi si pria bersikap anggap canggung itu membuat Godioki merasa tidak nyaman. Lalu Godioki meminta si pria anggap saja kita bertemu di mimpi dan aku sekarang adalah Godioki ucapnya. Lantas mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dan Godioki menanyakan kenapa si pria tidak menikah selama 7 tahun lalu. Si pria menjawab Godioki sudah cukup bagiku karena aku hanya mencintainya dan tak akan ada wanita lain selain dia. Sontak kata-kata itu membuat Godioki goyah. 이 꿈에서 깨도 기억하지. Lalu di tengah perjalanan kembali ke penginapan Godioki meminta izin dia akan pergi ke suatu tempat dan si pria ingin ikut dengannya karena dia khawatir dengan Godioki dan Godioki tetap ingin pergi sendirian. Ternyata Godioki mendatangi ayah si pria dan mereka berbincang. Sedangkan di wilayah Godioki tinggal sedang ada acara menulis sebuah permintaan dan permintaan itu dihanyutkan ke sungai. Lalu adik putra hakim yang tampak dekat dengan wanita cantik itu membuat para ibu-ibu iri karena mereka juga ingin menjodohkan puterinya dengan adik putra hakim. Tetapi adik putra hakim hanya terpana kepada wanita cantik ini. 안만해도 미래같이 좋아하는 것 같은데? Dan ternyata wanita cantik ini mempunyai rencana menyuruh seseorang menabrakkan gerobak barangnya ke adik putra hakim. Tetapi entah apa yang terjadi, justru dia menyelamatkan adik putra hakim. Sontak dia wanita cantik ini mengalami kecelakaan dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan sebuah pentas seni yang megah yang dilakukan si pria bangsawan membuat semua mata tertuju padanya dan ikut bersorak di tengah-tengah keramaian. Ayah si pria menonton pentas seninya. Dan pentas seni itu berakhir sempurna lalu si pria dan para anggotanya merayakan kesuksesan acaranya dan lalu Mansuk memberikan kabar kalau salah satu menteri melihat pentas seninya dan mereka memutuskan untuk menjadikan si pria dan para anggotanya menjadi kesenian budaya. Sontak mereka semua bersorak. Lalu di tengah pembicaraan Mansuk tidak sengaja mengatakan sesuatu bagaimana kalau suaminya meninggalkan rumah selama 7 tahun dan tak memberi kabar. Lalu si pria berkata benarkah, tetapi Godioki berusaha menutupi dan berkata kau pasti mabuk diamlah. Dan tiba-tiba ayah si pria mendatangi si pria bangsawan. Lalu ayahnya dan si pria berbicara. Ayahnya mengatakan kalau advokat hukummu menyuruhku melihat pentasmu kamu berbakat seperti ibumu. Aku menyesal karena kemarahanku kau pergi dari rumah, maafkan aku. Dan kini jangan kau berkeliaran lagi, pulanglah, apapun yang terjadi kau tetap anakku. Godioki dan Mansuk yang mendengarnya tampak sangat senang. Lalu si pria menemui Godioki dan mereka berbincang. Lalu Godioki berkata, bagaimana dengan ayahmu, kau sudah mengantarnya, apakah kau senang bertemu dengannya? Lalu si pria menjawab, dia sudah tua, mungkin dia sudah pikun dan menyuruhku pulang. Dan kenapa kau menemuinya? Kalau dia mengenalmu itu berbahaya. Lantas Godioki menjawab, aku ingin melihatmu bahagia. Dan si pria berkata, kalau benar suamimu tidak kembali, ikutlah denganku dan jadilah apa yang kau mau, aku selalu menantimu. Lantas Godioki menjawab, kalau aku ikut denganmu dan aku akan menjadi buronan. Godioki, apalagi rumahmu dekat dengan majikanku yang dulu. Lalu si pria menjawab, aku rela melepas semua demi kau. Kenapa kamu egois? Lalu si pria merebahkan kepalanya di pangkuan Godioki dan memegang tangan Godioki. Lalu si pria berkata, biarkan seperti ini sebentar saja. Keesokan harinya, di saat si pria terbangun, Godioki sudah tak di sampingnya lagi. Ternyata Godioki sudah perjalanan pulang. Walau hati Godioki bimbang, dia tetap berusaha tetap tegar. Dan sesampainya Godioki langsung disambut oleh Maxim yang selalu menunggu kedatangannya. Lalu Godioki berkata, kenapa kau menungguku? Bagaimana kalau aku tak kembali? Lalu Maxim menjawab, kalau kau tak kembali itu lebih bagus, pasti kau sudah bahagia di sana. Karena hanya Maxim yang mengetahui semua masa lalu Godioki. 하면서 진짜 막. Lalu Godioki yang mendengar kabar kalau wanita cantik terluka karena menyelamatkan adiknya, maka Godioki menjenguknya dan memintanya menjadi istri adiknya. Lalu Godioki mendatangi perkumpulan wanita dan dia memberikan hadiah kepada semua anggota perkumpulan wanita, tetapi bangsawan dua tampak tidak senang. Lantas Godioki mengatakan kalau dia akan menikahkan adiknya dengan wanita cantik dalam waktu dekat.
Dan plot twist lagi guys, ternyata wanita cantik ini adalah puteri dari keluarga Baek yang dulu berusaha menjatuhkan Godeoki dan sekarang dia playing victim kalau dia yang disakiti oleh Godeoki dan puterinya harus membalaskan dendamnya. 가장 조심하도록 해. Dan sebelum melangsungkan pernikahan, Godeoki menyapa kita sebut saja adik iparnya dan Godeoki juga mengatakan kalau kita saling bantu dan saling percaya satu sama lain. Bahkan Godeoki juga memberikan pelayan untuknya dan juga gelang yang dia buat untuk adik iparnya ini. Dan ketika melangsungkan pernikahan, ketua dari perkumpulan wanita melihat Nyonya Baek. Godeoki tampak sangat senang dan terharu karena adik yang dibesarkannya kini telah menikah. Di malam harinya Maxim menegur Godeoki kenapa sendirian di kamar suaminya, lalu Godeoki berkata, aku akan membersihkan tempat ini. Dan keesokan harinya adik putra Hakim mengatakan kepada istrinya kalau dia ingin berbicara berdua bersama Godeoki dan istrinya yang teringat kata ibunya dia harus memberitahu semua kejadian di tempat Godeoki, lalu istrinya mengikutinya dan menguping pembicaraan Godeoki dan adik putra Hakim. Ternyata adiknya dijanjikan kalau sudah menikah Godeoki akan memberitahu kenapa kakaknya pergi dari rumah. Kini si adik bertanya tentang kakaknya yang pergi dari rumah, tetapi adik ini sudah mengetahui kalau kakaknya adalah kaum pelangi dan kini dia mengetahui dari Godeoki kalau kakaknya tidak akan pernah kembali karena dia sudah menempuh jalannya sendiri. Lalu bangsawan 2 membahas tentang janda dan pintu merah pengabdian dan dia juga sering disindir oleh anggota perkumpulan tentang anaknya yang tidak mendapat peringkat 1. Lalu ketua kumpulan menegur mereka dengan berkata seharusnya para bangsawan tidak menertawakan kesusahan orang lain. Lalu bangsawan 2 mengadu kepada suaminya karena dia kesal selalu menjadi bahan olokan perkumpulan wanita. Dan ketika dia akan menuju ke kamarnya, dia diikuti oleh seseorang. Dan ketika istri bangsawan 2 menoleh, ternyata orang yang mengikutinya adalah Nyonya Baek. Lalu istri bangsawan 2 mengajaknya berbincang dan menanyakan kabarnya. Ternyata putra dan suami Nyonya Baek telah tiada dan dia mendatangi istri bangsawan 2 supaya bekerja sama dengannya untuk balas dendam ke Godeoki dan imbalan untuk istri bangsawan 2 adalah pintu merah pengabdian. Lalu keesokan harinya di tempat tidur adik putra Hakim dan istrinya menemukan boneka kutukan dan mereka memberitahu Godeoki. Lalu Godeoki mengatakan siapa yang melakukan ini. Belum selesai masalah boneka kutukan Kat Dong, pelayan Godeoki membawa kabar kalau ditemukan mayat dari suami Godeoki. Betapa hancur hati Godeoki, terakhir dia melihat suaminya tapi suaminya tidak memperdulikannya dan tetap pergi dan sekarang dia kembali dengan tak bernyawa. Lalu Godeoki dan adik putra Hakim mendatangi tempat Hakim dan memastikan apa benar itu memang suami Godeoki. Dan apakah benar mayat itu adalah suami Godeoki? Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.